Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan datang dan berbakti pada Tuhan dalam ibadah siswa dan guru karyawan SMPK 5 Penabur, Senin 10 Agustus 2020. Sebagai Mazmur pembuka, terambil dari Mazmur 8. Marilah kita membacanya secara berbalasan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, patutlah kita bersyukur atas kemuliaan Tuhan lewat segala ciptaannya. Marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
Mari anak-anak, Bapak Ibu sekalian, kita akan membukanya di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur ya Bapa untuk segala rahmat-Mu dan nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Juga untuk penyertaan-Mu kepada anak-anak sekalian dan kepada orang tua mereka juga ya Bapa. Terima kasih juga penyertaan-Mu kepada guru-guru sekalian sehingga pada kebaktian virtual ini kami bisa melaksanakannya ya Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa kalau kami masih diberikan kemudahan agar kami bisa tetap mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini berkatilah ya Bapa agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Berkatilah kami di dalam menyanyikan puji-pujian ya Bapa yang sungguh sulit sebetulnya dilakukan dalam kebaktian virtual ini, tapi kami percaya Engkau pasti akan memberikan kemudahan kepada kami. Bapa yang maha baik, tolonglah kami Tuhan agar kami tetap bersandar kepada firman-Mu. Tolonglah kami pada saat ini di dalam kami fokus untuk mendengarkan, duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi pada saat ini. Bapa yang maha baik, tolonglah kami juga agar kami tidak diombang-ambingkan oleh derasnya arus dunia ini, agar kami bisa melawan setiap godaan yang terus menghampiri kami. Bapa, kami percaya Bapa bahwa Engkau akan senantiasa memberikan pengharapan yang teguh kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak berputus asa dan bersungut-sungut di dalam menantikan kapan berakhirnya pandemi ini. Kami percaya Bapa kalau Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, pasti Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa melaluinya. Bapa, pada saat ini sertailah agar kebaktian pada saat ini dari awal hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Immanuel Sitio, kita akan menyanyikan lagu pengantar firman, yaitu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Ibu Bapak, Guru SMPK 5 Penabur Jakarta dan siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan. Saya Pendeta Immanuel Christian Sitio, pendeta di Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah kita pada hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sertailah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu ini, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami nanti bisa melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ibu Bapak Guru dan siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini bagi kita dari surat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan tema atau topik Youth 4G. 4G itu akronim dari God, Growth, Gentle, dan Generosity. Jadi kita akan baca firman Tuhan dulu dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Seperti ini firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi perjamulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di depan guru, di depan Bapak Ibu guru ada beberapa tipe siswa. Yang pertama adalah tipe siswa rajin. Ini dia orangnya selalu belajar sebelum ujian, kemudian mengerjakan PR atau pekerjaan rumah di rumah, dan catatannya selalu lengkap dan rapi. Itu tipe siswa yang pertama, tipe siswa rajin. Tipe siswa yang kedua adalah tipe tukang gambar. Di bukunya lebih banyak gambar-gambar daripada tulisan. Jadi dia hobi sekali menggambar. Ini tipe yang kedua, tipe siswa tukang gambar. Yang ketiga, siswa tipe musisi kelas. Nah, dia ini kemana-mana nyanyi, bawa gitar gitu kan. Jadi lebih penting bagi dia bawa alat musik daripada buku-buku pelajaran, karena memang dia hobinya bermusik atau bernyanyi. Yang keempat, tipe siswa yang suka ekskul. Bagi dia lebih penting ekskul daripada pelajaran itu sendiri. Dan dia lebih senang atau paling senang kalau tiba-tiba jam pelajaran ada yang datang permisi untuk mempermisikan dia mengikuti kegiatan ekskul di luar kelas. Dia pasti senang sekali itu. Tipe yang kelima adalah tipe tukang nyontek. Nah, ini orangnya biasanya punya banyak akal gitu. Dia biasanya tidak belajar sebelum dan sesudah ujian, dan buku catatannya biasanya kosong, dan dia biasanya mendapatkan nilai yang hampir sama dengan siswa yang rajin belajar. Tipe siswa tukang nyontek. Yang berikutnya yang keenam, tipe siswa penghuni bangku belakang. Nah, ini di mana-mana naik kelas 1 atau kelas 7, 8, 9, dia pasti memilih untuk duduk di bangku belakang. Kita nggak tahu apa kelebihan bangku di belakang itu. Yang berikutnya, tipe siswa tukang bolos. Nah, dia jarang kelihatan di kelas, jarang sekali kelihatan di kelas. Sekali kelihatan di ruang bimbingan konseling, di ruang BK. Nah, ini tipe siswa tukang bolos. Yang terakhir, yaitu tipe siswa tukang tidur. Dia termasuk orang yang paling tenang dan paling tidak banyak omong di sekolah ataupun di ruangan kelas, karena memang pekerjaannya ya waktu belajar selalu tidur. Nah, di depan ibu guru, di depan bapak guru, ada banyak tipe-tipe siswa. Tapi di depan Tuhan, di depan Kristus, di depan Yesus, menurut yang kita baca tadi, oleh Rasul Paulus hanya dua tipe anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah tipe anak-anak terang. Yang kedua adalah tipe anak-anak tidak terang, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lalu, kita hari ini mau diajak atau diingatkan untuk hidup tetap seperti atau sebagai anak-anak terang. Nah, jemaat di Efesus memang pada saat itu, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, adalah jemaat yang kekristenannya memang masih perlu untuk dikuatkan imannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus tidak lelah atau tidak capek untuk selalu mengingatkan jemaat, khususnya di Efesus, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai tanda bahwa mereka adalah anak-anak terang. Jadi memang kita sebagai orang Kristen harus punya perbedaan dengan orang-orang yang tidak Kristen. Kita sebagai orang Kristen harus punya perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengikut atau mempercayai Kristus. Itulah mengapa disebut
sebagai terang, anak-anak terang. Karena terang, baik dia berbeda bentuk atau berbeda cahayanya, dia pasti menonjol. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini dua-duanya memberikan terang. Ini juga memberikan terang. Walaupun berbeda warna terangnya, tetapi dua-duanya mencolok dan pasti memberikan perhatian kepada orang lain. Nah, jadi kita disuruh untuk menjadi anak-anak terang, tidak harus sama perbuatan atau perkataan kita dengan orang Kristen yang lain, tapi yang pasti itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, perbuatan seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menandakan kita adalah anak-anak terang? Yang pertama, di firman Tuhan tadi ayat 1, kita harus menjadi penurut Allah. Sebagai penurut Allah berarti kita harus takluk atau tunduk atau patuh kepada Allah yang perintahkan kepada kita. Itulah yang disebut penurut Allah. Yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam kasih. Jadi jangan pernah puas jika kita sudah memiliki kasih dalam diri kita pada hari ini. Karena besok kita harus lebih mengembangkan kasih itu dengan lebih banyak berbuat kasih. Itu artinya bertumbuh dalam kasih. Setiap hari ada lebih banyak perbuatan kasih yang kita lakukan. Yang ketiga, kita harus lemah lembut. Dalam hal apa? Di firman Tuhan tadi kita baca, dalam hal tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor dan sembrono. Jadi sebagai siswa-siswi SMPK 5 Penabur Jakarta, tidak ada lagi omongan-omongan kotor yang keluar dari mulut teman-teman, karena itu tidak menandakan teman-teman anak-anak terang yang menjadi pengikut Kristus. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana caranya kita bisa menjadi anak-anak terang? Kita harus hidup dermawan, suka memberi, dan dalam hal inilah kita menjadi berbeda dengan orang yang tidak Kristen, yaitu memberikan kasih. Jadi walau uang kita tidak banyak, walau kita tidak pintar, walau kita tidak sehat selalu, tapi kasih itu selalu bisa kita berikan kepada orang lain, karena kasih itu tak pernah hilang dari kita sebagai anak-anak terang. Jadi Ibu Bapak Guru dan teman-teman siswa-siswi SMPK 5 Penabur Jakarta, firman Tuhan hari ini kepada kita mengingatkan untuk tetap hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Ibu Bapak Guru dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Di doa syafaat ini, kami memohonkan kepadamu untuk tetap menyertai pembelajaran jarak jauh kami, yang masih kami lakukan sampai saat ini, agar tetap bisa maksimal dan optimal kami lakukan ya Tuhan. Pembelajaran ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak Guru bisa dengan baik dan benar diserap oleh para siswa di sekolah ini, sehingga ilmu itu tetap menuntun kami walaupun kami tidak bisa bertatap muka belajar seperti biasa di sekolah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, untuk orang tua kami, dan semua teman-teman kami yang bisa jadi sudah lama tidak kami jumpai, bisa jadi sudah berbulan-bulan tidak bertatap muka dengan kami. Tuhan, dimanapun mereka berada, atau aktivitas apapun yang sekarang sedang mereka lakukan, tolong tetap sertai mereka ya Tuhan, sama seperti Engkau menyertai hidup kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mengurus yayasan PPK Penabur ini, kiranya Tuhan juga tetap memberkati mereka lewat kesehatan dan hikmat serta kebijaksanaan, agar apapun yang diputuskan di tengah-tengah yayasan BPK Penabur ini, nama Tuhanlah yang tetap dimuliakan, dan kami semuanya bisa merasakan itu Tuhan, lewat orang tua kami yang mengurus yayasan BPK Penabur. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami di pusat maupun di daerah yang masih berjuang untuk mempersempit penyebaran virus COVID-19 yang pada saat ini masih ada di sekitar kami. Sehingga berkatilah mereka Tuhan dengan segala upaya yang telah mereka lakukan atau yang masih akan mereka lakukan, agar bisa memandu kami, bisa membuat kami masyarakatnya untuk semakin hidup lebih sehat lagi. Kami berdoa di dalam doa syafaat kami ini kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Kebaktian kita telah usai. Sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama nyanyian penutup dari PKJ 185 bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita. Dalam dunia, bagi yang sakit tentu dunia lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita akan selesai, kita akan menerima pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera, jadilah anak-anak terang, dan tetaplah beritakan firman Tuhan dimanapun saudara-saudari berada. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bye.